Dari toilet, saya buka pintu toilet, wah bener-bener kaget lagi, kejadian lagi. Itu yang kedua kalinya, perempuan lagi gendong-gendong anak begini. Waduh, sebentar tambah merinding lagi saya di situ. Duduk di atas lemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Dan saat ini gue berada di kawasan Jakarta Pusat. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja. Dan kali ini kejadian mistis dialami oleh seorang tukang pijit keliling. Penasaran dengan kisahnya bakal seperti apa? Jadi buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya pengalaman mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan keselengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bang Irfan? wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari mana tadi, Bang? Habis keliling kita dari Kota Bambu, ada panggilan. Oh, habis panggilan ngurut tadi? Iya. Habis ngurut berarti dari Kota Bambu. Lagi santai berarti ini ya? Iya, sekarang kebetulan habis ngurut. Tadi di rumah, sekarang saya lagi santai. Oh, oke. Kebetulan ngopi-ngopi dulu dah. Saya. Bang, Iya. Bang Irfan udah berapa lama sih menjalani profesi sebagai pijat dan urut keliling kayak gini nih? Kalau saya itu sebetulnya memang udah lumayan lama juga. Ya ada kurang lebih hampir 5 tahun lah. 5 tahun? Karena kita kan terusin nenek. Dulu kan nenek kan di Jati, di RW 01, dia profesi sebagai tukang urut. Tukang urut anak kecil, tukang urut perempuan yang habis lahir. Nggak lama kan nenek kan meninggal. Dari situ langsung lah saya belajar, saya terusin apa segala macam, mama dari keponakan bapak saya yang bisa ngurut juga. Dari situ saya jalanin, saya rutinin, saya lakukan semua segala macam. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang, Sekarang kita udah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun. Oke, berarti gitu. bakat ya? Bakatnya turun-menurun ya? Iya, dari nenek. Terus ada juga sih keponakan yang di Tamburan 1, keponakan dari bapak saya tuh ada juga yang bisa. Nah, kalau biasanya nih, Bang Irfan kalau keliling ke daerah mana aja? Saya itu kadang-kadang memang keliling itu agak jauh-jauh juga ya. Dulu pernah juga jauh ya, ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan, terus daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pernah juga daerah Kampung Melayu juga pernah juga, Kampung Melayu Jakarta Timur. Sebagiannya lagi Kebonpala, Selipi, Palmera Jakarta Barat, daerah Kota Bambu. Udah paling gitulah. Jakarta Ada. jauh juga tuh ya? Ada dari Cilandak, Jakarta Selatan gitu. Karena memang kita dari teman ke teman. Iya, betul. Dari teman kantor, nih tetangga ada yang punya teman. Bang Irfan, ini ya, teman ada rumah di Cilandak, mau ngurut nggak? Kalau memang Bang Irfan mau, saya anterin. Malam-malam, kadang-kadang malam itu dianterin sama tetangga gitu ya. Ke Cilandak atau kemana gitu. Kalau ngurut nih Bang Irfan, Iya. paling jauh ke daerah mana, Bang? Saya juga pernah ke daerah Citayam, Depok gitu. Langganan saya polisi ya, polisi masih dinas, dulu masih dinas di Selipi, Jakarta Barat. Terus saya ya begitu dia pindah, saya pernah ditelepon sama dia di Citayam, mau nggak Bang Irfan ke Citayam? Nanti kalau masalah ongkos apa segala macam, masalah makan apa segala macam saya udah tanggung semua gitu. Karena kita kan Citayam kan masih bisa terjangkau dengan kereta kan dari Tanah Abang gitu. Paling jauh Citayam tuh ya? Iya, paling Luar jauh tuh biasa. Citayam pernah iya. Nah, kalau untuk tarif nih sekali pijat urut berapa nih? Saya tuh sebenarnya ya kalau masalah tarif itu nggak ini ya, nggak ada kita main patokan gitu. Ya memang kalau paling kecil rata-rata kalau orang sini wilayah-wilayah Petamburan adalah yang 50 atau ada juga yang 70. Ya tergantung lah kita ambil, paling kecil ya segitulah, kurang lebih sekitaran 70.000 lah. Gitu. Ada juga yang 100 atau ya
Lebih dari 100 juga ada kadang-kadang. Kalau keliling atau dapat panggilan urut nih atau pijat ya, itu sampai jam berapa kira-kira Bang Irfan? Saya tuh kebanyakan kalau customer itu, mereka itu banyak kan mintanya malam. Karena mereka kan di pagi hari, siang hari mereka lelah. Karena kalau malam tuh ada habis isya, jam 8, ada yang jam 9. Ya kadang-kadang kalau masih jam 10 malam, kalau masih ada yang nelpon saya, itu masih bisa saya layanin kalau jam 10 malam. Bang, Iya. selama Abang kerja nih Bang ya, Iya. ada pengalaman mistis yang pernah Abang alamin nggak Bang? Kalau pengalaman mistis pernah, saya pernah alamin. Nah itulah waktu kejadian pas saya ngurut di daerah Citayam, wah kaget luar biasa saya. Pokoknya di situ ada kejadian yang nggak sampai sekarang yang saya nggak lupain itu. Ada 2 anak kecil yang mukanya, wah pokoknya saya nggak bisa cerita gimana ya. Serem, muka tanpa daging, korengan semua lah pokoknya gitu. Berdua lari-larian di depan halaman di rumah pasien saya begitu. Kejadian-kejadian seperti itu pulang waktu itu memang tengah malam. Oke Bang Irfan, saya pengen tahu kejadiannya secara lengkap yang Bang Irfan alami itu seperti apa kisahnya Bang? Saya yang sampai sekarang ini, sampai saat ini yang saya nggak pernah lupain, waktu kejadian ngurut pasien polisi. Beliau itu kan dulu tugas di Selipi, Jakarta Barat. Beliau kan dapat mutasi di daerah Citayam. Katanya di sono nggak ada yang cocok, mau ngurut di tempatnya. Beliau masih tetap cocok sama saya. Singkat kata singkat cerita, beliau telepon sama saya Bang. Jam 4 sore saya habis sholat asar, saya lagi duduk-duduk di warung kopi. Datang telepon itu, bunyi berdering jam 4 sore. Saya terima, oh Bapak polisi nih, langganan saya, langganan udah lama dia, memang udah jadi langganan waktu beliau masih tugas di Selipi. Ya udah saya terima, saya angkat. Assalamualaikum Bang Irfan, katanya begitu. Waalaikumsalam. Saya terima. Iya Pak, baik. Ada apa Pak? Abang bisa nggak mau ngurus saya? Cuman ngurutnya di daerah Citayam. Nanti kalau masalah uang, masalah transportasi, segala macam, itu bisa saya ganti atau saya lebihin lah masalah biaya itu. Tenang. Bang Irfan tenang. Bang Irfan saya kasih makan sampai segala macam. Bisa nggak? Gitu. Oh iya Pak, siap, saya bilang gitu. Oke, nanti bikin aja Bang Irfan, kata Pak polisinya. Nanti ya ba'da maghrib, Bang Irfan langsung berangkat naik kereta dari stasiun Tanah Abang. Udah singkat kata singkat cerita, saya naik kereta dari stasiun Tanah Abang habis maghrib, langsung saya berangkat naik kereta. Saya sampai ke sana terus kurang lebih 1 jam lah ke daerah Citayam itu. Udah tuh, pas tepat pukul 8, saya sampai di rumah beliau, di rumah pasien saya, langganan saya. Saya sampai, saya duduk-duduk, saya diterima, kamu, oh silakan masuk Bang Irfan, silakan. Jam 8, duduk-duduk dulu, kita ngopi, apa segala macam, kita ngobrol bareng, ada istrinya juga di situ. Pas tepat jam 9, barulah saya mulai ngurut di situ. Ya udah, Bang Irfan, sekarang udah jam 9, kita mulai aja ngurutnya. Bolehlah, kita ngurut jam 9. Sekalian dia juga minta dikerok segala macam kan. Nah, seperti biasalah saya urus, saya apain. Nah kan kalau saya kan biasa kan kurang lebih kan 1 jam lebih ya, kadang-kadang kalau ngurut. Ya dari jam 9 saya mulain sampai jam 10 malam. Nah tuh jam 10 malam lebih situ, lewat 15 menit lah, jam 10 malam gitu. Dari situ saya selesai ngurut, selesai ngerokin apa segala macam. Terus saya langsung disuruh duduk dulu, suruh istirahat, suruh di ruang tamu segala macam kan. Ditemenin sama istrinya. Udah, saya duduk di ruang tamu, istirahat, disediakan kopi, disuruh makan apa segala macam. Kita ngobrol panjang lebar sama beliau. Setelah kita ngobrol,
kagak terasa waktu menunjukkan sampai pukul jam 12 malam. Wah yaudah tuh, kita udah asik ngobrol sama istri segala macam 12 malam. Akhirnya begitu waktu menunjukkan jam 12 malam, beliau pamit sama saya langganannya. Bang Irfan, mohon maaf, saya mau istirahat karena memang udah jam 12 malam. Saya juga udah besok mau tugas lagi di daerah Citayam. Jadi mohon maaf Bang Irfan, kalau memang Bang Irfan di sini mau istirahat, saya persilakan. Kalau menurut saran saya, kata Pak polisiannya ini, dibilang begini, Bang Irfan, sebaiknya Bang Irfan nginep aja di sini. Bang Irfan itu nggak usah pulang, karena memang udah larut malam Bang Irfan. Mendingan Bang Irfan nginep aja di sini. Saya sediain kamar, ada. Terserah Bang Irfan nanti bisa tidur apa di sana istirahat. Oh baik Pak, saya bilang. Saya terima kasih banyak. Di sini sepi Bang Irfan daerahnya. Udah gitu masih banyak rumah-rumah kosong, masih banyak daerah perkampungan, gelap. Pokoknya begitulah. Beliau khawatir sama saya kan. Saya nggak boleh pulang. Waktu dia menunjukkan jam 12 malam saya masih main HP di situ. Tiba-tiba saya mendengar kok ada suara orang nyapu. Kresek pakai apa namanya? Kayak sapu lidi begitu. Akhirnya saya nggak habis pikir juga di situ kan. Loh kok kenapa sih ya jam 12 malam masih ada orang nyapu? Penasaran saya kan, apa nggak bisa besok apa dalam hati saya kan begitu. Ini gimana nih orang, ya biarinlah saya pikir begitu. Kresek makin lama, suara itu makin kenceng. Tapi saya penasaran juga, wah karena berhubung saya penasaran, saya ngintip dibuka hordeng tapi sedikit doang itu. Saya ngeliat dari hordeng, ternyata itu perempuan. Nah dari perempuan itu, saya ngeliat dia cuma sendiri doang sampai menyapu, pakai sapu lidi, ke tanah gitu, dia nyapu-nyapuin tanah gitu kayak di halaman begitu. Dia pakai daster warna merah, kembang-kembang, rambutnya seginilah, kurang lebih segini rambutnya, beriap-riap dia rambutnya, baju biasa. Setelah itu nggak lama kemudian saya tutup dulu hordengnya, saya tutup, saya main HP lagi. Terus nggak lama kemudian terdengar suara dua orang nih anak nih. Ada anak bercanda gitu, ketawa sono kemari. Saya masih penasaran. Saya buka hordeng lagi sedikit lagi. Nah, ini anak yang berdua tuh laki-laki, perempuan sekitar kurang lebih usianya 4 sampai 5 tahun. Kurang lebih segitulah. Nah, dari situ ini anak megangin tangan orang tuanya. Dia bercanda sama orang tuanya sambil ketawa-ketawa begitu. Ini anak pegang lagi ketawa lagi. Cekikik, ketawanya juga begitu, cekikikan. Wah, saya bilang kok ini anak mondar-mandir, lari-lari, malam-malam di tempat sepi kayak begini. Siapa ini orang, saya penasaran. Ini sebenarnya dalam hati saya, ini makhluk halus, apa manusia, saya bilang. Wah, itu saya penasaran, makin lama makin penasaran itu. Nah, saya coba deh tuh, saya beraniin diri, sambil saya juga tegang juga begitu kan. Namanya jam 12 malam saya tegang juga. Saya buka lebar. Itu anak masih megangin tangan orang tuanya sambil main, sambil ketawa, bercanda, ditarik-tarik orang tuanya segala macam. Di situ kaget itu, nggak lama kemudian ini anak yang dua, yang laki sama perempuan tadi, dia nengok ke arah hordeng itu kan, ke arah jendela. Saya buka lebar. Astagfirullahaladzim Bang, kaget betul saya. Saya sampai merinding, menggigil segala macam. Pokoknya udah nggak karuan itu. Sampai panas dingin saya itu ngeliatin nih. Sekarang gimana coba kita nggak panas dingin tuh kan, mukanya udah serem, udah berdarah-darah mukanya. Nih apa sih namanya, muka udah kayak apa ya, daging tanpa kulit. Wah astagfirullahaladzim, saya nggak bisa tidur itu. Langsung dah saya kaget, saya tutup lagi tuh jendela dah. Saya kaget aja langsung saya masuk dah ke kamar. Saya nggak pakai itu lagi, maksudnya nggak pakai ke ruangan tamu kan. Saya masuk ke kamar situ. Wah sambil ini astagfirullahaladzim, saya baca-bacaan aja gitu, astagfirullahaladzim. Sampai saya tuh kayak gimana gitu, ini badan nggak bisa bergerak, saking habis ngeliat wujud kayak begitu kan, wujud kayak tadi menyeramkan itu kan. Wah ini langsung begini nih semua nih, menggigil aja saya langsung sambil baca-baca astagfirullahaladzim. Udah ada tuh saking takutnya kan. Saya coba ada tuh tidur, saya ambil bantal, saya tutup kepala saya mau bantal, saya gini bantal tuh saya tutup sambil ketakutan aja, sambil baca-baca aja bismillah. Tapi itu suara masih kedengeran. Makin serem banget gitu, makin ketakutan saya. Waduh, saya udah nggak karuan. Saya mau bangunin
pasien juga gimana, udah malam kagak enak kan. Udahlah biarin dah, saya tutup aja dah. Pakai bantal, saya pakai coba-coba tidur lah begitu. Makin suaranya makin kayak anak-anak bercanda begitu. Dia makin kenceng suaranya. Ya sampai di situ dah. Akhirnya ya tapi alhamdulillah sih saya bisa tidur juga. Walaupun saya gemeteran segala macam, nggak bisa apa-apa kan. Udah dah tuh. Singkat kata, singkat cerita, HP saya itu kan berdering alarmnya jam 6. Saya pencet alarm sampai jam 6 kan, saya pencet. Tet bunyi, saya lihat HP, ternyata baru jam 6 pagi. Jam 6 pagi, saya bangun dah. Saya duduk-duduk di ruang tamu. Sambil saya mikir-mikirin itu kejadian-kejadian semalam. Saya pikirin kejadian semalam. Astagfirullahaladzim, saya bilang, kenapa saya baru ngalamin kayak begini? Waduh, bener-bener dah, saya bilang, Bang. Udah ada tuh, singkat kata, singkat cerita, pasien saya bangun bersama istrinya. Terus kata si bapaknya nih, si suaminya ini bilang, Bang Irfan udah bangun. Iya Pak, saya udah bangun. Oh gimana tidurnya? Asik, nyenyak. Ya gimana ya Pak? Gitu. Loh kok Bang Irfan kenapa? Bang Irfan kok kayak orang tegang begitu? Ada apaan Bang Irfan? Kenapa? Terus nggak lama nih istrinya ceritanya dia keluar. Mau nyapu gitu ya, dia keluar ke ruangan, dia buka pintu, kaget dia, ada telapak kaki anak-anak kecil, kotor gitu, kayak berserakan, kayak gimana, dia kena orang kaget, nanya, langsung kan, istrinya itu nanya sama saya, Bang Irfan, mohon maaf, ada apa Bu? Saya mau tanya, ini kok di lantai saya itu kok kayak ada bekas telapak kaki anak-anak, dari situ, akhirnya saya mau nggak mau ya saya ceritakan kejadian itu sama istrinya pasien saya itu. Nah dari situ saya ceritain langsung begini segala macam. Apa iya kata istrinya nih malam-malam ada anak-anak keluyuran kayak begini. Iya Bu, saya ceritain Bu. Saya langsung habis ceritain. Ibu itu juga kaget, merinding. Si suaminya ini dia juga kaget juga. Astagfirullahaladzim Bu, kata suaminya. Itu ya apa yang diceritain sama Bang Irfan itu udah pernah terjadi Bu, pernah dialami sama saya, katanya maksudnya sama si bapak itu, sama pasiennya. Ya udah Bang Irfan, untung udah astagfirullahaladzim Bang Irfan, saya juga ketakutan, kata si bapak itu polisi. Saya juga kan masih baru di sini. Dari situ ya udah Bang Irfan deh, kalau begitu nanti bagaimana ya, kata si bapak itu kan, kata ini sekarang Bang Irfan istirahat dulu dah, biar tenang aja dulu di sini. Santai aja. Saya juga pernah ngalamin kejadian kayak begitu Bang Irfan. Itu kejadian beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Saya waktu masih baru pindah kemari, kata Pak polisinya itu saya ngalamin kayak begitu. Oh begitu Pak. Itulah kisah yang menyeramkan. Sampai dari situ saya udah bener-bener tegang dah begitu. Saya langsung melihat kondisi kayak begitu kayak gimana itu. Saya nggak tahu. Dan itu aja Bang. Saya jadi kejadian yang pernah saya alamin di Citayam gitu. Bang, ini saya mau sedikit nanya nih sama Bang Irfan nih. Kejadian yang Bang Irfan alami itu berarti di daerah Citayam ya Bang? Iya, tepatnya betul. di jam 12 malam ke atas ya Bang? Iya, betul. Kejadian yang Bang Irfan alami ini tadi sempat diceritain sama Bang Irfan kalau yang punya rumah ya, beliau ini 3 hari yang lalu pernah ngalamin juga. Iya, betul. Melihat sosok yang sama nih maksudnya? Sama kejadian itu, tapi itu cuma dialamin oleh suaminya aja Suaminya gitu. aja. Istrinya nggak ngalamin. Tapi Bang Irfan sempat nanya nggak sama beliau nih, kenapa sosok anak kecil itu bisa ada nih? Wah, Ada informasi lain gitu yang Bang Irfan dapat dari saya juga nggak sempat nanya lagi ke beliau. Sama itu mereka juga nggak tahu sebenarnya ada peristiwa apa sih sebelumnya, ada kejadian-kejadian apa sampai ada sosok anak kecil gitu. Kalau untuk bicara rumahnya nih Bang Irfan, rumahnya ini kiri kanannya itu masih rapat rumah-rumah lagi atau banyak kebun-kebun kosong daerahnya? Memang rumah itu masih banyak lahan kosong. Jadi kan memang dia tadinya dia bekas lahan-lahan kosong, dia sama developer atau apa ya, kita pengusaha, kita rumah kita nggak tahu ya. Itu sekarang dijadikan perumahan gitu. Memang tempat itu masih banyak rumah kosong. Di sebelah sananya, di sebelah kanannya juga dia masih banyak kayak pohon-pohon, itu pohon bambu apa segala macam. Masih kosong lah, masih sepi.
Balik lagi ke sosok anak kecil yang Bang Irfan lihat nih. Di depan rumah, di halaman kan banyak terdapat jejak kaki ya Bang ya? Iya. Jejak kaki. Bang Irfan sempat nyaksin langsung nggak untuk melihat jejak kakinya itu? Kira-kira nih tapak kakinya itu seukuran dengan anak kecil yang Bang Irfan lihat atau enggak nih? Saya juga sempat ngelihat Bang. Saya ngelihat kejadian itu, kaki-kaki anak kecil, sekitar usia-usia 4-5 tahun itulah. Saya ngelihat, wah kaget juga, oh iya bener juga. Becek, berserakan, segala macem. Udah itu aja yang saya lihat. Berarti jaraknya mendekat ya Bang? Tadi kan dia agak di luar nih. Iya. Terus tiba-tiba ada di teras depan rumah, di ubin gitu ya? Karena pas saya masuk ke kamar itu, ke kamar samping, itu gimana ya, suaranya kayak itu anak kayak bercanda, ketawa, segala macam, itu makin bikin saya tegang, saya ketakutan gitu. Makin mendekat dia? Iya, makin dekat suaranya. Kayak anak-anak kecil bercanda gimana sih? Udah segala macam lah pokoknya udah makin takut lah kita lah di situ, udah makin ngeri udah. Tegang saya. Berarti si tuan rumah ini nggak ngedenger ya kejadian itu ya? Tuan rumah nggak dengar kejadian itu, cuma saya aja yang ngedengerin. Sampai di situ saya bilang, aduh gimana gitu. Sampai merinding saya badan itu. Masih ada nggak sih Bang kejadian-kejadian mistis yang Bang Irfan alami nih? Saya masih ada. Itu sebenarnya jaraknya nggak terlalu lama. 2 bulan setelah kejadian di Citayam. Nah, tapi kali ini kejadian di perumahan Senayan. Perumahan elit Senayan gitu kan. Saya ditelepon sama pasien yang kebetulan sopir pribadi. Dia sopir pribadi ya mungkin karena dia kecapean atau gimana ya kan, sopir bos lah. Kecapean. Dari situ saya habis sholat isya langsung saya ditelepon. Ditelepon langsung. Assalamualaikum Bang Irfan, bilang gitu. Ya. Waalaikumsalam Pak. Bang ada apa Pak? Bang Irfan bisa nggak datang kemari ngurut saya di Senayan? Sebagaimana biasalah kata dia gitu. Sekarang baru jam 8. Oke Pak, saya bisa. Bang Irfan naik apa? Kata dia gitu. Saya naik sepeda Pak. Oh ya udah, saya tunggu ya, kata gitu. Saya bawa sepeda, karena kan deket kan, Senayan, nggak jauh kayak tadi waktu di Citayam. Saya goes sepeda, saya berangkat jam 8. Ya kalau itu mah setengah jam lah, kurang lebih kan saya jalan santai. Udah sampai di lokasi, sampai di rumah karena kan saya udah tahu kan alamatnya. Karena memang dia juga kan langganan. Saya telepon, Pak, saya udah ada di luar pagar di depan rumah. Sekarang saya udah sampai, saya bawa sepeda di sini. Oh iya Bang Irfan, tunggu. Nanti ditemuin sama security. Ketemulah saya sama security-nya dulu. Ini Bang Irfan ya, yang tukang urut. Oh iya, ya udah. Masuk dah ke situ. Memang kan rumahnya kan elit Bang ya. Gede kan? Gede Bang rumahnya. Nah, dari situ saya disuruh tunggu sama security, Bang Irfan tunggu sini dulu. Katanya gitu. Duduk dulu dah. Ngobrol-ngobrol dulu apa dulu. Nanti dia lagi ada di dalam, sebentar beliau keluar gitu. Sekitar 15 menit kemudian dari situ keluar. Ayo Bang Irfan masuk. Saya langsung masuk ke dalam kan. Ruangan itu memang ada basement, ada mobil, ada 4 mobil di situ. Ada mobil lagi pada parkir, 4 mobil-mobil, namanya rumah mewah Bang ya, di Senayan. Udahlah singkat cerita. Sama kayak tadi di Citayam jam 9 baru mulai ngurut. Nah, ya udah deh Bang Irfan, udah jam 9, kita mulai aja kita ngurut. Udah, saya urutin, dikerokin jam 9. Sama lah begitu, biasa, udahan, kelar, jam setengah 11 malam. Kita ngopi dulu sini, makan dulu, disediain makan, sediaan nasi, kopi, air minum, ngopi aja dulu, segala macam, kita ngobrol-ngobrol setengah 11. Udah, akhirnya kita ngobrol dari jam setengah 11, nggak berasa juga sama, larut malam, tiba-tiba sampai jam setengah 12, 1 jam juga itu, setengah 12 saya ngobrol. Namanya kita ngobrol kan, udah ada tuh. Waktu udah menunjukkan jam setengah 12 malam. Akhirnya saya izin, pamit. Karena kan ini kan Senayan kan, deket lah artinya. Pak, mohon maaf, karena kan udah jam setengah 12 malam, jadi saya juga mau istirahat, saya mau pulang. Oh, iyalah. Udah, tapi sebelum saya pulang, minta izin Pak, mau ke toilet dulu, saya bilang begitu. Wah, toiletnya sana Bang Irfan. Katanya kan itu kan toilet kan adanya kan di basement.
Ayo Bang Irfan, saya anterin dulu. Kita turun ke tangga bawah, saya anterin. Saya dianterin sama dia, diunjukin. Udah, mungkin cuma sampai itu doang. Cuma sampai pintu keluar basement itu. Tuh Bang Irfan, di sebelah sana, di samping, pojok, masuk sana. Tempatnya agak gelap Bang, basementnya. Wah, saya bilang, waduh gimana ini basementnya? Udah, namanya kita kebelet kan. Kita pengen ke toilet, masa kita tahan? Kan nggak mungkin. Ya udah saya masuk ke toilet. Di sebelah toilet itu dapur, sebelahnya bersebelahan dapur. Memang tuh agak gelap dapur. Kok ini apaan? Saya lihat gelap banget gitu. Udahlah, saya masuk deh. Saya nggak ada rasa curiga apa-apa kan. Saya masuk, saya pipis di situ, segala macam, cuci tangan, cuci muka, apa segala macam. Dari toilet saya buka pintu toilet, wah bener-bener kaget lagi, kejadian lagi. Itu yang kedua kalinya. Perempuan lagi gendong-gendong anak begini. Waduh, sebentar tambah merinding lagi saya di situ. Duduk di atas lemari. Insya Allah, saya bilang, wah dalam hati kita ini mah bukan manusia. Saya bilang, kalau manusia mah nggak begini, gendong-gendong anak. Tapi dia menghadapin ngebelakangin saya. Wah, dari kejadian dari Citayam belum kelar, sekarang kejadian lagi. Lebih menyeramkan lagi. Saya bilang, aduh mimpi apa saya bilang. Sampai 2 kali ngalamin kejadian kayak begini, gendong-gendong anak sambil nyanyi-nyanyi. Rambutnya diriap-riap begini-gini, digoyang-goyang rambutnya. Wah, makanya saya takut aja begitu kan. Udahlah, saya nggak banyak ngomong. Saya langsung lari, saya ngibrit. Wah, saya lari lu. Saya kayak orang ini, kayak orang kesasar. Gimana ini? Mana gelap, saya sendirian doang. Bang. Begitu itu saya. Nah, akhirnya ada security yang jaga di luar tuh dia dengar suara teriakan saya. Bang. Iya, siapa? Kata security begitu. Security nyamperin saya. Oh, Bang Irfan. Dia bilang, Bang Irfan kenapa? Kok mukanya tegang begitu? Kata security. Abang kayak habis ngeliat setan aja. Iya, bener Bang. Saya kayak orang gugup Bang ngomong. Bener Bang. Astagfirullahaladzim, saya ngeliat kayak kuntilanak begitu, rambut panjang, segala macem lah. Waduh, pokoknya saya udah nggak habis pikir lah Bang, saya bilang begitu kan sama security. Bang Irfan kok kayak deg-degan gitu? Iya, habis gimana saya udah merinding, badan udah segala macam. Wah, udah kayaknya udah lah Bang, saya nggak mau ini lagi, saya mau naik ke atas aja Bang. Saya bilang saya mau pamit sama tuan rumah. Iya Bang Irfan, tenang, sabar, kata dia begitu. Baca istighfar. Udah, lama saya dianterin ke ruangan pasien saya, yang tadi yang sopir pribadi itu kan, ke ruangan. Kamu kenapa pada ini? Pada kayak orang habis ngeliat setan, kata yang pasien saya itu kan. Kok pada kayak merinding begitu? Udah dari situ, pasien saya langsung berpikir, cerita, wah ini mah kayak kejadian yang saya pernah alami, kata dia juga gitu. Sama Bang Irfan, saya sendiri juga pernah mengalami kejadian kayak begitu. Jadi ada sosok perempuan duduk di atas lemari, percis sama kayak kejadian sama Bang Irfan. Terus kata security-nya bilang, aduh Pak, jangan pada begitu dong, jangan pada cerita yang serem-serem dah. Saya kan sendiri, saya tugas malam di sini, kata security-nya. Jangan cerita yang serem-serem dah. Beneran, kata pasien saya. Beneran, saya pernah ngalamin. Jadi apa yang kejadian sama yang dialami sama Bang Irfan, itu memang bener. Wah, jadi saya jadi takut nih, kata security-nya. Ya udah dah Pak, sekarang begini aja dah Pak. Saya berhubung karena memang udah malam, saya nggak ini lagi deh Pak. Saya bilang, saya pulang aja deh Pak, pamit, saya pamit pulang. Ya udah Bang Irfan, nggak apa-apa, tenang aja, ntar kapan-kapan kalau memang mau ngurut lagi, saya kasih waktu siang hari atau sore hari aja ya Bang Irfan ya. Tapi jangan kapok ya Bang Irfan ya. Iya, kata bilang udah. Saya bilang begitu, saya pulang langsung naik sepeda. Sambil saya nggak habis pikir itu, sambil masih panas dingin, saya bawa sepeda begini kan, masih dak-dikduk. Udah Bang Irfan, kata security-nya tenang aja Bang Irfan, minum air putih aja, banyak-banyak baca doa. Tenang aja udah, pokoknya pulang aja. Udah saya pulang gitu, naik sepeda langsung dari situ. Kejadian kedua ini lebih menyeramkan dibanding kejadian pertama, Bang. Betul, lebih tegang, lebih menyeramkan. Terjadi di daerah Senayan. Daerah Senayan, betul. Bang Irfan kan ini kejadian berarti di basement ya Bang ya? Di basement. Di toilet sampingnya ada kayak dapur. Dapur, ya gelap. Kalau untuk sosok yang dilihat sama Bang Irfan nih, wajahnya tuh terlihat jelas nggak sih? Kalau buat wajah, saya nggak begitu jelas banget. Karena dia memang ngebelakangin saya kan. Jadi yang terlihat cuma rambut, memang rambutnya panjang. Gendong-gendong. Gitu. Kalau bayinya kelihatan nggak? Bayinya hanya kelihatan bagian kaki, jari-jari aja. Digendong-gendong begini. Oke. Diayun-ayun.
sambil kayak nyanyi-nyanyi kayak lagu-lagu, begitulah kayak nyanyi lagu apalah gitu. Kayak sambil bersenandung mungkin. Iya, bersenandung. Ya, itu kan yang bikin saya merinding itu dia karena dia bersenandung. Gila sih di suara. Iya. Gak kebayang tuh kayak gimana tuh rasanya Iya. di sana itu. Ditambah tempat yang gelap ya Bang ya? Iya, padahal sebelumnya kan di waktu di Citayam saya habis ngalamin kayak begitu. Ini baru beberapa bulan saya ngalamin lagi. Saya bilang saya ganti apa lagi? Saya Nanti bilang, ketiga kali lebih keren lagi kali nih apa itu? kejadiannya. Oh, aduh. Apalagi dan mudah-mudahan sih jangan lagi. Jangan ya, Bang, Ya ya. begitulah karena memang resiko kita kerjanya kan malam kan. Iya, iya. Kalau saya kan pasien banyak kan yang telepon malam. Iya betul. Ada yang jam 9 malam, kadang-kadang kalau jam 10 malam orang masih ada yang ngebel, saya samperin kadang-kadang suka di apartemen atau di mana gitu. Duit Bang ya? Iya. Panggilan ini, panggilan tugas harus datang. Ya cuman begitulah resikonya Iya, iya. kejadian-kejadian. Oke Bang Irfan, Iya. terima kasih banyak ya Bang Irfan Iya, ya sudah sama-sama. mau menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah Bang Irfan alami Iya, nih. iya. Semoga nih kedepannya Bang Irfan nggak nemuin lagi hal-hal Amin, yang amin, seperti amin. ini Ya, Bang ya. mudah-mudahan tegang lah kita juga kalau nemu yang model-model begitu kita tegang. Soalnya udah 2 kali nih. Iya, udah 2 kali. Takutnya yang pas ketiganya lebih parah nih. Iya, mudah-mudahan sih Kita jangan. nggak ada yang tahu ya kan. Iya. Ya, tapi semoga Bang Irfan sehat Iya, amin, selalu ya amin. Bang Irfan Iya, ya. amin, amin. Dan orderan-orderan mijitnya, ngurutnya makin Amin, banyak amin, tampilannya amin, nih. iya, Kalau iya. bisa nanti mijitin anggota dewan. Amin, 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 amin. Bapak, terima kasih banyak lagi ya. Iya. Terima kasih banyak, thank you. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Bang Irfan. Iya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nonton video-video telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumbernya telusur, yang punya kejadian-kejadian horor seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.